jumpa lagi di MMA Mertua Menantu Aduh dong. Hari ini ada dua orang bapak dan ibu guru. Luar biasa. Seorang pejuang yang menembusi setiap keadaan. Dari kota pindah ke desa dan plus bawa dua anak. Dua anak. Masih sangat kecil ya. Masih yang pertama umur berapa anak? 6. 6 tahun. Yang kedua 2 tahun. 2 tahun. Sebelum mulai kita bisa perkenalkan dulu dari Bapak Guru. Namanya siapa? Umur berapa? Nama saya Obed, umur 36 tahun. Lalu Ibu Guru. Ya, nama saya Mareta, umur 32 tahun. Wah, luar biasa ini pasangan ajaib. Oke, apa yang mendorong kalian untuk berani dari kota masuk ke desa? Ya, ini adalah sebuah tantangan dan sesuatu yang menurut saya menegangkan. Saya aja mungkin nggak berani nih ya dari kota dengan semua keadaan yang sudah normal, sudah enak, tiba-tiba pergi ke desa. Tapi sebelumnya boleh sembari dimakan ya. Oke, mari. Sebenarnya mengambil keputusan ini tuh harusnya dari 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, cuman mungkin karena masih Takut juga ya? bergejolak dengan hati dan mikir nanti di sana mau ngapain, kerja apa gitu. Jadi belum bisa 100% agree dengan keputusan yang mau diambil. Tapi waktu kita ikut pelatihan, puji Tuhan tuh ada pelatihannya dan semakin kesini semakin mantep. Dan begitu kita memutuskan untuk ya ambil, sebenarnya nggak di tempat kita sekarang harusnya itu di Kalimantan. Tapi gara-gara pandemi COVID akhirnya ketutup. Tiba-tiba pemimpin saya bilang mau berangkat hari ini atau enggak karena penerbangan semua tutup. Jadi sakit harus berangkat. Tiba-tiba harus berangkat. Jadi sehari Sehari. persiapan. Iya. Ini Superman dan Superwoman ini ya. Dengan bawa anak. Bawa anak dan nggak mikir mau bawa barang apa ya, baju yang dilihat mata, packing koper, berangkat gitu. Itu sih. Nah sekarang dari pihak istri ini mungkin suami kan bilang butuh 4 tahun ya, tapi tiba-tiba mendadak dipepet satjet berangkat. Boleh dari pihak istri gimana nih? Berat dong pasti. Iya, awalnya sih kalau saya kan selama ini tuh masih dibantu mamah ya untuk jagain anak-anak. Jadi masih ragunya seperti itu. Cuman yang saya lihat suami saya mantep banget. Itu yang membuat saya jadi oh yaudah deh. Karena dia udah yakin, saya jadi yaudah deh pasti, maksudnya kita berdua bisa lah kalau kita sama-sama yakin. Jadi udah berangkat gitu. Walaupun awalnya sih ragu karena bawa 2 anak ini loh. Tapi masih 1 tahun. Waktu itu yang nomor 2 itu masih 1 tahun, 1 tahun setengah. Gitu. Ajaib sekali. Nah sekarang pada waktu sampai ke sana, nah shock kultur ya ataupun keadaan dan sebagainya itu separah apa? Bisa cerita kondisi desanya, kemudian yang paling berat itu di bagian apa, dan ya shocknya ini gimana ini perbedaan semuanya? Mungkin shocknya di perbedaan bahasa ya Bu, perbedaan bahasa. Dan kalau di sini itu mungkin kayak konyol itu biasa, kalau di sana itu udah kasar banget. Jadi saya pernah keceplosan dan itu sampai harus berurusan sama orang tua gitu. Nah, tapi menurut kita sebenarnya biasa, cuman ya itu juga kayak melatih saya untuk belajar rendah hati. Jadi datang ke orang tua, nganyumin anak, minta maaf. Karena saya pikir kalau saya nggak minta maaf ini berabe nih, bisa kemana-mana. Bisa masalahnya memperbesar ya. Memperbesar. Kalau kultur sih kalau anak-anak semuanya happy. Sebenarnya yang worry ini orang tuanya sebenarnya. Kalau anak-anak happy banget mungkin karena terjun ke alam ya. Jadi masih hijau dan masih ada sungai di tempat kita. Nggak ada kamar mandi. Tapi nggak ada kamar mandi. Jadi mandi di sungai. Iya. Di sungai. Sampai sekarang. Di tempat kita ngajar. Dan anak-anak justru makin senang. Makin senang Bu, apalagi yang kecil. Ada toilet yang maksudnya seadanya gitu. Iya. Tetap nimba dari sungai ke toilet itu. Cuma anak udah yang paling kecil udah maunya langsung turun ke sungai. Kalau maaf ya pup udah di situ bersihnya di situ. Iya. Kalau yang besar juga nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Anak-anak sih iya. Kayak perubahan air juga nggak ada yang sakit, nggak ada.
Yang worry itu bener-bener kita sih awalnya, aduh nanti anak-anak gimana ya gitu. Nggak ada mall apa segala macem. Tapi puji Tuhan, sekali lagi kita punya kuasa perkataan. Dan Alfamart juga nggak ada, Bu. Sebelum kita datang. Sebelum kita datang nggak ada, minimarket Nggak nggak ada. ada. Tapi pas kita datang sekarang udah 3 ya. Sekarang udah ada. Iya. Ajaib ya. Jalanan itu rusak-rusak, pas kita datang itu bener-bener Semuanya berubah. berubah. Jadi setiap kita memang bisa membawa Iya. perubahan. Ada berkat, ada kuasa, ada fasilitas yang mengikuti kita ya. Pada waktu kita berani melakukan sesuatu yang memberkati orang lain. Ajaib sekali. Jadi begitu sampai di sana, pekerjaan kalian apa ini? Sebulan kita masih bergumul ya, bergulat ke desa demi desa, pelosok-pelosok, keliling-keliling dulu untuk cari, maksudnya iya nih mau buka, karena kan kita rindu mau buka rumah belajar gitu kan, rumah singgah, jadi keliling liatin situasi di mana anak-anak banyak gitu-gitu sih. Jadi sebulan Sebulan itu benar-benar kelilingin kayak ya. mapping kelilingin kota. Desa. Sebenarnya kayak merasa berdosa juga sih, Bu, kok kita nggak kerja gitu, kok kita nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi puji Tuhan saya punya istri mungkin rada begitu pindah ke provinsi kenapa jadi singa gitu. Jadi mau nggak mau memaksa, jadi kita naik motor berempatan keliling tiap hari, Begitu lihat anak-anak banyak ngumpul, turun langsung matiin motor, tanya orang tuanya mau dibukain rumah belajar nggak gitu. Jadi sebulan tuh begitu aja kelilingan, dan akhirnya benar-benar bisa sampai hari itu bisa sekarang udah ada 16 rumah belajar. 16 rumah belajar. Kita dalam waktu 2 tahun. 1 tahun, Bu. Belum setahun juga, Bu. Wah, ini Kita. Iya, benar. Jadi ada 1 hari itu 4, jadi kita bagi 2. Yang gede sama dia, yang kecil sama saya gitu. wow, Iya. wow. Terus naik motor sendiri. Naik motor. Iya. Kalian benar-benar ternyata ya kekuatan yang mungkin di sini atau di kota tidak terlalu bersinar. Di sana tiba-tiba kalian menjadi bintang kejora, bukan bintang kejora lagi di matahari. Nah, ya. Yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Ini buat setiap kita, setiap yang masih nganggur, setiap yang takut buat pergi ke tempat yang baru, setiap yang merasa pasti nanti susah, pasti tidak bisa, selalu ada jalan. Dan ternyata ketakutan lebih banyak ke kita ya. Iya, Bu. Dan anak-anak pun ternyata dengan sangat mudah adaptasi dan keajaiban. 16 dalam 1 tahun. 1 tahun, Bu. Iya. Ini luar Jadi biasa. iya. Jadi tuh apa beda-beda ceritanya rumah belajar. Coba ceritakan satu yang paling seru ya. Jadi suami cerita satu. ya. Minum dulu. Selama istri cerita, suami makan, nanti suami cerita, istri makan. Tapi satu-satu paling cerita, cari yang paling seru bagaimana membuka rumah belajar. Jadi kalau kita itu kalau ngelihat apa ya bilangnya kayak pondok-pondok itu udah rasanya pengen buka rumah belajar gitu. Kalau lewatin wah ada pondok-pondok nih bisa dipakai gitu. Jadi lebih banyak kita bukan di rumah tapi pondok-pondok gitu, Bu. Jadi udah Jalan. kalau lihat pondok-pondok udah ada tempatnya tinggal cari anak-anaknya gitu. Iya, jadi lagi jalan ada anak-anak duduk main, tanyain mau nggak besok diajarin les gitu. Ya udah, besok datang aja. Ntar mereka datang kumpul-kumpulin sendiri gitu. Ada lagi tiba-tiba hujan, neduh nih sama anak-anak. Terus ngeliat lagi ada kayak pondok-pondok balai-balai gitu, tanya, Bu di sini mau nggak dibuatin rumah belajar? Oh di situ ada pengajian gitu. Coba tanya aja. Jadi di tempat pengajian kita buka gitu. Di musola kita buka. Ada juga di gereja gitu sih. Jadi iya. Serbaguna. Sempet juga. Serba ada juga. Jadi iya. Terus keliling sampai saya lupa besokannya di mana ya rumah belajarnya karena ke pelosok-pelosok. Jadi besok ayo kita ngajar hari ini jam 3 gitu. Cuman saya lupa di mana karena masuk-masuk gitu. Cuman akhirnya ketemu gitu. Mungkin yang buat Yang paling seru tuh paling waktu- seru ya. adalah kalau kita ngajar pindah gunung, Bu. Jadi satu gunung pindah gunung. Jadi jadi kita juga baru tahu ternyata di gunung itu banyak anak-anak dan karena gurunya tanda kutip nggak digaji jadi nggak mau ngajar. Jadi hari itu saya memutuskan untuk naik ke gunung. Saya bilang udah kalian di rumah, aku aja yang naik gitu. Naik motor.
begitu ketemu kepala desanya, kepala dusunnya, mereka happy kan gitu. Tapi mereka selalu tanya, kita harus gaji berapa? Terus saya selalu bilang kalau digaji biar saya urusan sama Tuhan gitu. Kebetulan ini desa kantong Kristen, tapi ada juga beberapa muslim yang ikut sama kita. Dan waktu kita mulai ngajar itu banyak, istilah kata kayak gini, kalau kita udah mereka dengar suara motor kita cuman klakson 2 kali tuh mereka bisa datang kayak belalang gitu. Aduh, berapa banyak kira-kira itu? Kalau yang itu 30-an. 40 kalau udah datang semua. Kalau datang semua 40, tapi Ini satu guru nih bagaimana mengajarnya ya? Apalagi kan mereka pasti beda-beda kan? Iya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah itu gimana cara kalian menyiasati? menyiasatinya adalah kita Dibagi dua ngajarin ya? dibagi 2, satu yang kecil dipegang sama istri saya, satu yang besar saya pegang. Tapi sebenarnya kebutuhannya sama-sama nggak bisa baca, sama-sama nggak bisa berhitung. Oh yang besar juga belum bisa. Iya, kalau di pedalaman itu Di sangat pedalaman itu sama sekali prihatin. baca tulis. Padahal Banyak. umur berapa nih maksudnya yang paling besar? Kelas 6 SD, Kelas ada yang SD itu SMP. tetap belum bisa baca. Bisa baca di pedalaman tuh begitu. Berhitung juga belum. Nggak berhitung. Jadi kalau tulis berhitung, mereka kayak kalau misalnya kayak saya Blaise kan punya belajar cara dari sekolah di Jakarta ini. Kita ajarin ke sana tuh mereka bilang gini. Mereka manggil kita kebetulan Sir sama Miss. Jadi kita ajarin bahasa Inggris kan. Sedikit ya, belajar sama Miss ya. walaupun Mereka bilang beda. gini, Iya. Sir Obed, kepala saya udah mau pecah. Aduh. Jadi kalau untuk menempuh sampai 1,5 jam itu nggak mampu. 1 jam itu udah paling mentok, paling maksimal. 1 jam Untuk belajar aja belajar. sudah Udah paling maksimal. maksimal. Udah mau pecah kayak tadi Bu. Udah mau pecah. Itu udah sambil main-main loh Bu. Itu Tapi sudah tetap, sambil iya, main-main. sambil main, sambil bagaimana mereka nyaman kan. Karena kalau untuk seperti cara mengajar di sini itu udah nggak bisa dipakai di sana. Nggak bisa, nggak sanggup. Jadi anak-anak itu yang kalian ajarin metodenya bagaimana tuh untuk belajar nulis, baca yang mereka bisa mengerti yang tidak bikin kepala pecah gitu ya maksudnya ya. Itu bagaimana itu? Diajak main. diajak main, Diajak main. Kadang Bikin kita bawa peraga. video ya. bikin Kayak peragain ya kita kayak apa ya? Menempatkan diri, oh mereka butuhnya apa ya gitu. Jadi kadang kita jadi bisa heboh banget, saya peragain. Pokoknya mesti semua badan ini bergerak supaya mereka nggak boring. nggak boring. Dan yang paling penting kita jemput bola. Jadi kita jemput ke rumah. Kadang-kadang mereka, tapi begitu 2 kali dijemput, mungkin karena mereka tahu kita sayang sama mereka. Begitu 2 kali dijemput, mereka udah nggak mau dijemput lagi, datang semua gitu, datang sendiri. Tahu jamnya udah ngerti. Udah tahu Bisa kita jamnya. datang pasti mereka datang sih. Jadi pasti mereka sedih banget kalau misalnya kalian Iya. sedang beribadah. Iya. Sudah ditanyain Bu. Sudah diteleponin. beberapa Kapan ya balik? beberapa yang ada sinyal kan, ada maksudnya yang ada Iya, sinyal itu pasti udah tanyain kapan pulang sih dibilangnya, kan ini rumah kita ya, tapi mereka nggak nanya kapan iya. pulang gitu. Pulang, Iya. kasihan sekali ya. Dan mereka pasti menyintai kalian. Wow. Iya. Nah, sekali lagi tadi balik ya. Kira-kira butuh berapa lama nih untuk mengajar mereka baca dan nulis dengan benar ya? progresnya. Dari misalnya dari 0 sampai mereka bisa baca dan nulis lancar lah ya istilahnya. Itu kira-kira butuh berapa lama? Yang lancar banget sih sejauh ini ya tidak terlalu banyak karena memang sangat apa Nggak ya, bisa bahasa Indonesia. iya bahasanya, jadi karena terbatas dengan bahasa membuat mereka jadi susah menangkap sih gitu. Jadi kalau untuk sekarang a i u e o aja baru bisa waktu, butuh waktu sekali gitu. Tapi yang paling signifikan yang kita lihat waktu kita datang, mereka tuh kayak mukanya nggak penuh harapan, nggak mau bergerak, males gitu. Dan itu bisa berubah. Sekarang udah tuh udah bisa mengekspresikan kalau saya nggak suka, saya suka gitu, saya butuh. Kalau awal diem, kalau kita ngomong apa diem gitu. Kalau sekarang sudah bisa diajak ngomong, udah bisa diajak maksudnya berinteraksi gitu. Jadi kalian tetap belajar dan mencoba bahasa Indonesia itu ya? Iya, iya Bu.
supaya mereka setidaknya bisa ya belajar. Karena itu kan juga masa depan mereka ya. Kalau mereka tidak bisa bahasa Indonesia, bagaimana mereka bisa bersaing? Bagaimana mereka bisa turun dari hutan dalam tanda kutip ya. Nah, tapi kalian sendiri juga belajar bahasa mereka. Sedikit-sedikit sedikit. ya. Apa nih misalnya contoh? Udah lupa. Kayak Bu, kalau itu kan daerahnya Sulawesi, jadi bahasanya itu Kaili gitu, bahasa Kaili. Jadi kayak mereka tuh ngomong kayaknya kita lihat sembarangan tapi Ada artinya ya. ada artinya gitu. Jadi sangat susah kayak sih, Bu. sangat susah dimengerti gitu loh. Jadi kalau yang saya satu ingat yang kalau ngambek itu bahasanya bombe. Jangan bombe. Oh, jangan bombe bawang bombe ya. Bombe itu Bombe, ngambek. Lucu sekali. Jangan bombe ya, hati-hati ya. Beda jauh ya. Iya. maksudnya. Udah sekali ya, nggak ada mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Gak ada. Ini sebuah pengalaman yang ajaib. Nah, tapi menghadapi itu ya, katanya kan tidak ada Alfamart dulu. Terus kemudian dengan menghadapi kesibukan yang luar biasa ya, setiap hari 4 dan sebagainya, dan kalian harus bisa untuk mengatur waktu, untuk masak, untuk makan. Ini gimana kalian? Anak-anak sekolah gimana? Iya. Kalau masak kebetulan mungkin seadanya ya Bu. Dan lebih sering kita makan di luar ya. Misalnya bukan artian makan ini ngemil. Jadi lebih banyak ngemil aja sih. Kadang anak-anak dibawain susu gitu sih. Karena untuk di sana rumah makan pun susah. Yang maksudnya buat lidah kita juga kan nggak semuanya bisa. Terus kalau misalnya itu ibu-ibunya, bapak-bapaknya itu suka kasih makanan enggak itu? Pernah sih pernah, antar makanan kasih, cuman kalau di pedalaman sih nggak ada. pedalaman sih enggak, karena Mereka juga susah makan ya. sendiri juga susah makan sih. Jadi kalau kita bawa makanan pagi gitu ya, nanti anak-anak tuh pasti belum makan dari rumah. Semangat banget apapun yang kita bawa, kentang goreng kah apa itu lahap banget gitu. Jadi buat mereka tuh sosis, nugget itu udah makanan mewah. Sangat mewah Iya. pasti ya. Terus kalian yang suka bawa apa itu buat mereka? Snack sih. Cemilan. Itu juga pasti Itu mereka jarang. udah Susu. Itu pasti yang paling mereka udah- favorit sih susu. Itu maksudnya udah wajib karena pasti mereka nggak minum susu kan Bu, nggak ada biaya untuk beli susu. Jadi pasti wajib minimal sebulan sekali kita kasih bawain susu. Mungkin karena saking nggak punya pengertiannya orang tuanya pun Bu, anaknya sakit dikasih minum obat rematik. Aduh, wah. Jadi wah. maksudnya Jadi emang sampai semengerikan itu gitu. Jadi sampai kita datang, kita kasihin obat, kita kasih vitamin, sampai nggak bisa jalan. Kita bilang, Bu, tolong dikasih minum obat ini, vitamin ini, segini minumnya, sampai benar-benar diajarin detail baru. Baru mengerti ya. baru mengerti. Oh dia nggak kaget biasanya Obat rematik. Iya. Kasihan sekali. Anak umur 5 tahun. Anak umur 5 tahun. Dan akhirnya sekarang sudah bisa jalan. Sudah bisa jalan. Luar biasa, luar biasa. Jadi kalian di sana bukan cuma guru ya, tapi dokter ya, Pak Dokter, Pak Guru ya, sekalian semuanya ya. Tapi juga ingat ya, bagian ngasih makan ya, jadi koki juga. juga masak ya. Masak iya. Di sini nggak pernah masak ya. Di sini nggak pernah masak ya. Sekali lagi hidup ini bisa menjadi begitu berarti. Ataukah hidup ini bahkan kau sia-siakan? Itu pilihan kita. Dan hari ini kita ada bersama 2 orang yang merubah ratusan nasib anak-anak. 2 orang yang mungkin selama ini merasa hidupnya biasa-biasa saja. Tiba-tiba menjadi hero, menjadi pahlawan, memberi makan, merubah dan menciptakan masa depan anak-anak. Dari tidak ada harapan menjadi penuh harapan. luar biasa sekali. Benar-benar mengubah semuanya ya di sini. Pertama, ada nggak kisah-kisah misalkan kayak ada orang tua yang marah atau bahkan tidak tahu di sana ada ketua suku gitu? Ada. Ada mereka mungkin sempat ada masalah dengan mereka nggak? Karena kan ini kan pasti beda cara, semua beda bahasa. Itu pernah sempat ada yang Oh iya. Iya. Silakan. Kalau itu sih sangat membekas sih ya. Saya pernah dilempar dengan pisau, Bu. Dilempar dengan pisau. Ya Ada peristiwa apa itu? puji Tuhannya emang mungkin
banyak malaikat yang Wah, yang menjagain, jadi emang Ya, nggak dan orang kena. baik pasti dilindungi Tuhan ya. Dan kita itu dituduh mengeksploitasi anak Iya, awal-awalnya ya. awal-awalnya. Dan Apa alasannya? Silakan. katanya karena sekolah kita itu sekolah abal-abal sembarangan gitu. Oke. Tapi saya bilang kalau misalnya Bapak perlu ijazah kami, Iya. kami itu punya ijazah sarjana Iya. pendidikan kalau Iya, Bapak betul. mau. Dan sekolah kami ini semuanya resmi, surat izin semuanya ada, gitu saya bilang. Dan akhirnya puji Tuhannya sebenarnya bukan dari orang tua murid, tapi dari beberapa para tokoh masyarakat yang menjegal kami. Tapi tiba-tiba kita ditelepon, mereka nelpon saya nggak pernah masuk, mungkin itu caranya Tuhan. Tiba-tiba salah satu orang tua murid yang di situ bilang gini, tenang ya Pak Obed, kalau mereka datang mau mengusir sekolah ini, kami ada di depan Pak Obed. Wow. Tapi saya bilang gini, Pak, kalau mau ribut jangan ribut, tapi kalau bapaknya mau ngobrol sama saya, Boleh aja. datang aja. Saya setiap hari di sekolah dari pagi sampai sore ada di sekolah ini, tapi sampai hari ini nggak pernah datang, tapi anaknya sekolah di tempat kami. Akhirnya anak-anaknya jadinya dua anaknya sekolah Dua anaknya sekolah di tempat dia kami. menentang. Melempar pisau. Iya. menentang. Tapi kalau dua anaknya sudah sekolah, berarti sudah berdamai Iya, ya. sudah. Ajaib sekali, sebuah peristiwa dan sebuah ketetapan hati yang membuat kalian terus berdiri di tempat itu. Ya, kita akan teruskan karena masih luar biasa cerita mereka, dan biar kita sama-sama mendengar dan belajar lebih banyak lagi. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, mertua menantu, aku Aku dong. dong. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan
Bertemu lagi di MMA Mertua Menantu Aku Dong. Tetap sama dengan tema dari guru dari kota ke pedalaman. Bukan dari guru dari pedalaman ya, tapi dari kota pindah ke pedalaman khusus untuk menjadi bapak ibu guru, jadi dokter, Jadi jadi dokter. koki untuk anak-anak di Sulawesi. Wah. Tapi sebelum itu mau tanya sedikit nih, ada nggak cita-cita yang menyedihkan gitu? Mungkin anak sempat sakit, karena ini kan perubahan tempat, perubahan Pernah. semuanya. Kalau menyedihkan ya Jadi pernah ada satu kita ke Mora itu ya, Mora. Jadi kita ada bikin acara anak lah, pesta anak di sana. Tapi hari itu hujan. Jadi kalau di sana hujan itu udah nggak bisa akan pulang balik. Jadi mau nggak mau kita bermalam. Tapi itu di situ itu Bless sama Joy itu sakit, panas tinggi. Akhirnya biasanya anak saya yang nomor 1 itu udah sebelum berangkat itu memang langganan sakit Bu, karena ada alergi, amandel segala macam gitu. Jadi kalau udah panas tinggi itu harus dijaga-jaga jangan sampai step, karena udah berapa kali step. Tapi hari itu bener-bener harus beriman, berdoa, karena nggak bisa kemana-mana. Itu di pedalaman pelosok nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ya udah berdoa aja, udah Tuhan tolong, udah akhirnya mujizat bener-bener turun. Udah hari itu kayak digerakin di hatiku untuk berjemur aja gitu. Paginya berjemur aja, udah akhirnya panasnya turun. Yang harusnya biasanya step kalau sudah tinggi segitu ya. Berapa kali step Kak? 4 kali. 4 kali. Dan itu kita nggak pernah ada. Pas kita lagi lagi pergi di luar. di luar. Gitu, iya. Mungkin yang paling lagi itu Joy itu pernah jatuh dari ketinggian 2 meter. Wow. Jadi pas kita lagi ngajar. Anak umur 2 tahun ya. Jadi kita lagi ngajar. Jadi kebetulan tempat ngajarnya itu kayak rumah panggung. Agak tinggi. Agak tinggi. Saya ngajar, istri saya ngajar, adiknya juga ngajar. Kakaknya ngajar. Kita ngajar kok tiba-tiba anak ini kemana? Nggak ada di atas gitu. Spontan saya lompat, saya lihat di bawah, udah tergeletak di bawah dan mulutnya berdarah. Wah, di situ saya emosi, marah, dan saya bisa ngeluarin statement ke anak-anak gini. Siapa sebenarnya kalian? Saya harus peduli. Saya harus pentingin pendidikan kalian. Sampai anak saya nggak peduliin gitu. Dan itu ada banyak orang tua, murid, karena rumahnya berdekatan kan. Tiba-tiba begitu kita ngajar, udah pokoknya anak-anak tuh jadi tentram, ngajar, dengarkan dengan baik. Begitu pulang saya jadi kayak merasa bersalah gitu. Kenapa saya harus marah? Dan akhirnya Bless kita ajak ke tempat teman saya, kebetulan jago ngurut. Dia bilang gitu, loh ini nggak terjadi apa-apa sama anaknya. Terus Leo juga enggak, gitu segala macam. Menurut saya anakmu jatuhnya pinter gitu. Tapi di otak saya bukan jatuhnya pintar sih, banyak malaikat yang nopangin. Iya. Dan hari itu, dan itu saya bilang gini, Tuhan, kalau hari Kamis anak-anak ini nggak datang, saya harus ke rumah masing-masing minta maaf. Dan suasana kondisi rumah panggungnya itu emang bolong-bolong gitu, udah rapuh gitu. Begitu Kamis kami datang, rumah panggungnya bagus, udah dikasih pagar. Wow. Terus anak-anak itu datang semua, Bu. Terus saya bilang, Bu, maaf ya, saya marah-marah kemarin. Ibunya malah bilang gini, terima kasih ya Pak, Bapak berani marahin anak-anak kami. Ini rumah panggung kami perbaiki supaya anak Pak Guru nggak jatuh lagi. Wah, luar biasa. Saya bilang gini, Tuhan kenapa saya harus marah hari itu gitu. Cuman mungkin saya kena panik attack ngelihat Joy bibirnya berdarah. Itu tuh saya bener-bener lompat mungkin ya, karena udah keadaan tinggi begitu. Saya lompat dari rumah panggung, saya gendong dan saya bersama. Tapi begitu saya bilang, wah ternyata anak-anak ini sangat mencintai kami gitu. Tapi Joy-nya juga nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. sama sekali. Sehat sama sekali. Sepertinya sempat makan pasir. Ah ya, Nah, itu ceritanya bagaimana itu makan pasir? itu yang di desa. Iya, jadi kita lagi ngajar. Biasa kalau udah asik ngajar suka dia Lupa lupa kan pasti dan ya? iya dia udah kemana-mana kalau kita udah nggak liatin main. Tiba-tiba semua udah pasir dari atas
ini mulut semua udah keisi pasir deh. Udah akhirnya cuman kita ketawa aja deh, udah langsung dibersihin. Karena udah mau marah gimana nggak ngerti sakit kan. juga gitu. Nggak sakit Nggak juga, sakit kenapa juga. juga anak. Kan masih umur 2 tahun. 2 tahun. Ada 2 tahun. Sampai hari ini ya, makin gendut, makin cantik, makin kuat, makin luar biasa dua-duanya. Luar biasa sekali penderitaan, tapi berubah menjadi kemuliaan. Bahkan setiap kejadian yang sebenarnya sangat mengerikan, jatuh 2 meter, panas ya, tetapi di situ juga ada mujizat. Ya, tidak pernah pertolongan Tuhan itu terlambat. Dan rupanya Tuhan ada di segala tempat ya, di kota maupun di desa yang paling kecil ya. Tetap Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Jangan takut dimanapun kita berada, ada Tuhan. Dia ada dan dia peduli. Dia melindungi, dia menjaga. Ini bukti daripada suatu perjalanan menantang, menegangkan, menakutkan, tapi Tuhan tetap pegang kendali. Keajaiban demi keajaiban, dari anak panas makan pasir jatuh, tetap Tuhan pegang peduli. Tuhan tetap pegang kendali. Sekali lagi, apa yang bisa membuat kalian tetap termotivasi? Selain ini ya, lihat anak-anak yang sukacita ya, terus kemudian lihat bagaimana mereka juga mulai berubah. Tapi adakah motivasi lain yang menggerakkan kalian ya, yang sehingga berkata, saya relalah meninggalkan Jakarta, meninggalkan Bekasi yang istilahnya nyaman dan lebih baik tinggal di sana. Mungkin kalau motivasinya Bu, saya harus berani ambil keputusan sih. Mungkin kalau saya di Jakarta, saya akan berpangku sama orang-orang. Begitu saya ambil keputusan untuk pergi, benar-benar harus buat keputusan sendiri, dari segi kebutuhan apa segala macam harus dipikirkan bersama, dan bukan cuman harus kasih makan anak, tapi ada anak-anak yang harus kami kasih makan. Nah, dan karena saya percaya motivasinya adalah kalau saya masih di Jakarta, saya nggak akan jadi besar. Gitu. Saya nggak akan jadi besar, dan mungkin saya akan ketemunya itu aja, orangnya itu aja. Begitu saya di Sulawesi, saya tuh menjadi besar, ketemunya, menjadi dahsyat. ketemunya polisi, bahkan kemarin sempat dipanggil Intel, ketemu orang-orang pemerintahan, orang-orang Kapolda, Kapolsek gitu. Dan kalau di sini mungkin nggak akan bisa ketemu sama mereka gitu. Tapi begitu di sana harus belajar bisa lobbying segala macam. Keren. Bagaimana dengan sang istri ini? Motivasi apa ini? Ya kalau di sana sih lebih banyak bergerak, lebih banyak melakukan sesuatu, dan benar-benar lebih banyak menyentuh orang-orang, dan itu salah satu motivasi yang maksudnya yang membuat saya bergelora gitu, ketemu anak demi anak, ketemu orang tua demi orang tua, dan itu yang membuat saya semangat gitu. Jadi lebih, maksudnya hidup lebih berwarna lah gitu, dan memberi warna buat banyak orang. Jadi itu yang membuat saya termotivasi untuk tetap lagi ke sana. Makanya karena kita beberapa ada jadwal, jadi kita kapan ya ke sana lagi, padahal udah pengen banget balik lagi ke sana sih. Gitu. Tunggu waktu sebentar lagi deh. Sebentar lagi, Masih balik lagi masih deh. balik lagi, Bu. Luar biasa. Dari anak-anak nih, dari yang satu yang Bless yang usianya 7 tahun, kemudian dari Joy yang usianya 2 tahun. Mereka bagaimana? Dari sini ke sana, sana ke sini. Apa mereka mau balik lagi, atau mereka justru berkata, aduh males balik lagi? Ini gimana reaksi mereka? Kalau yang satu sih karena kan sudah masuk SD ya Bu, Iya. Bless. Nah karena sudah bertemu dengan teman-temannya, jadi dia memilih untuk belajar di sini gitu. Walaupun di hati kita dia sangat membantu kami sih. Satu, bisa bantu ngajar, bisa bantu jaga adiknya, tapi mungkin dia sudah memutuskan untuk belajar di sini ya sudah, untuk maksudnya lanjut di sini. iya, karena sudah ketemu, udah terlanjur ketemu dengan teman-teman, guru. Jadi akhirnya dia memilih untuk di sini. Iya. Gitu. Tapi dia tadi luar biasa sekali ya. Iya. Semua potensinya tiba-tiba istilahnya diledakkan Iya. ya. Umur 7 tahun sudah ngajar. Umur 7 tahun sudah jaga adiknya. Umur 7 tahun sudah ngajar apa saja di sana.
Dia ngajar bantu anak-anak nulis, bantu anak-anak nulis, Baca juga pasti. baca juga pasti, Berhitung juga. berhitung, ya. Sama bantu saya ngajar bahasa Inggris. Dia ngajar bahasa Inggris. Luar biasa. Pasti ngajar nari juga. Iya pasti. Wah, luar biasa ini. Benar-benar seringkali yang kita berpikir ya daerah adalah tempat yang sulit, tempat yang istilahnya dihindari. Tapi pada waktu kita berani memberikan diri dan meresikokan, daerah menjadi tempat di mana semua potensi yang dikeluarkan. Istilah saya itu merubah batu menjadi permata. Ya, dan saya lihat aduh Bless di sini kadang-kadang males ya, suruh nari juga rada-rada males. Tiba-tiba dia menjadi permata yang luar biasa di sana ya. Aduh ya, sekarang biar dia belajar dulu di sini, nanti ada masanya pasti buat sekali lagi bergerak ke dalam. Sangat lebih banyak nanti Iya, setelah betul. ini. Wah, luar biasa. Terus apakah kan bawa anak kan masih kecil ya waktu itu ya, Joy masih umur 1 tahun itu. Tahun. Papa mama gimana? Oma-opanya? Ya, Gak ngomel atau nangis sih waktu kita pergi. Itu mama sih nangis banget ya, nangis Iya. banget. Tapi apalagi dia sama cucu dekat sekali ya. dekat sekali, ya. Tapi udah Tapi mereka mereka bisa mengerti. sepakat, ya, Mengerti. sepakat dengan keputusan kami sih. Dan sekarang mereka juga lihat pasti cucu-cucunya tambah ajaib. Iya. Betul, Bu. Mereka akan suka sekali. Iya. Nah, sebelum kita sampai di penghujung, saya minta Pak Obed mungkin cerita berpesan kepada semua yang nonton ya tentang bagaimana sih kalau kita ini mau bikin rumah singgah. Bagaimana sih kalau kita itu mengambil keputusan sebagai guru? Seberapa banyak orang-orang di daerah itu membutuhkan? Ya, terus kemudian Bu Mareta bisa cerita bagaimana dari sudut ibu ya untuk masuk dan memberikan hidupnya untuk sebagai guru mengajak ibu-ibu, karena mungkin ada ribuan ibu-ibu yang memilih nganggur di rumah. Mungkin harus belajar memberanikan diri dan mengambil keputusan, karena keputusan yang kita ambil memang nggak mudah dan nggak enak, dan harus menyiapkan mental karena bakal mungkin nggak akan ketemu seperti yang kita temukan di kota gitu. Tapi gimana caranya kita menciptakan yang di kota itu ada di desa gitu. Bagus sekali, Dan menciptakannya. menciptakannya itu dan buat mereka itu sesuatu hal yang nggak pernah mereka lihat itu buat mereka jadi senang dan sesuatu yang magic gitu. Kayak mungkin bukan magic ya, kayak sebuah berkat ya. Keajaiban. Bahkan yang mungkin kami bawa dari Bekasi dispenser yang kecil yang cuman dipencet begini keluar airnya, buat mereka yang nggak pernah lihat, wow, Kak Obed bisa sulap. Padahal itu bukan sulap, tapi jangan takut mengambil keputusan untuk mengajar, karena saya percaya begitu orang-orang di pedalaman itu sangat membutuhkan kita dan gak banyak yang mau bener-bener terjun, karena satu nggak ada sinyal, nggak ada ya mungkin fasilitas nggak ada semuanya. Tapi begitu melihat mereka berubah, bertumbuh, Mata binar mereka ya. dari matanya yang nggak bisa ngomong apa-apa tiba-tiba bisa senyum, bisa bersuara, dan itu jadi sebuah kebanggaan gitu. Dan yang penting jangan takut untuk melangkah, dan perubahan yang kita lihat walaupun sebenarnya masih kecil sedikit, tapi lama-lama itu akan jadi sebuah perubahan yang signifikan gitu. Dari yang mereka malas, bahkan anak-anak kami itu yang kami ajar itu nggak pernah mandi, jadi kami ajarin kalau mau sekolah Apalagi sikat gigi dulu ya. mandi dulu ya gitu. Iya, Mandi dulu. luar biasa. Jadi nanti mereka rame-rame mandi di sungai baru ke sekolah. Basah-basah rambut. Itu Rambut basah gitu ya. Untung bajunya nggak basah ya. kita ajarin yang kecil tapi mereka inget gitu. Mereka inget. Jangan buang sampah sembarangan, jangan jangan pup sembarangan. Itu tuh hal kecil mereka sangat-sangat ingat. Jadi bener-bener
motivasinya adalah jangan takut untuk melangkah karena kamu sangat dibutuhkan di pedalaman. Luar biasa. Satu orang bisa merubah banyak sekali keadaan dan masa depan. Nah, bagaimana dengan Mbak Reta? Buat ibu-ibu yang merasa mungkin hanya ibu rumah tangga biasa, kita bukan ibu rumah tangga biasa, tapi kita punya potensi, punya talenta yang sudah Tuhan kasih. Mungkin ada yang 1, 5, bahkan 10, ada yang mungkin puluhan talenta hari ini sama-sama benar-benar beri hidup kita untuk jadi berkat buat banyak orang gitu. Beri hidup kita jadi berkat buat banyak orang-orang yang di pedalaman. Karena kita ini kita ini ada memberikan kehidupan buat mereka. Kita ini ada sampai hari itu kami pernah ada libur sekolah sampai kita memutuskan untuk tidak libur sekolah karena hiburan kita itu kami gitu. Jadi mereka itu kami itu hiburan buat mereka gitu. Jadi mau nggak mau buat mereka hidup, buat mereka semangat ya kami datang gitu. Jadi setiap kita punya arti, setiap kita punya dampak yang sangat besar. Apalagi untuk orang-orang pedalaman, mereka sangat butuh kita. Iya. Kita ada memberikan mereka hidup. Luar biasa. Saya masih ingat pengalaman saya waktu 5 tahun di Papua ya. Jadi 5 tahun di Papua buat saya sampai hari ini. Padahal waktu itu saya baru berusia kan 4 tahun. Tapi buat saya sampai hari ini itu adalah pengalaman salah satu the best. Jadi saya percaya buat anak-anak juga nanti dia akan tetap berkata adalah sebuah kehormatan dan kesukaan bisa dibawa ke pedalaman. Hari itu yang pengalaman yang terbaik salah satu adalah bagaimana kami tidak punya uang, tidak punya apapun lah istilahnya. Dan di Papua waktu itu tidak ada beras. Jadi akibatnya kita makannya singkong atau pisang. Saya nggak tahu di daerah sana sih. Kalau di tempat kami pisang itu di Papua itu sengaja tidak sampai yang matang ya. Dan kemudian dikukus dan itu adalah pengganti nasi. Jadi mereka memang tidak cari yang manis, mereka cari yang tawar sedikit manis, terus dimakannya sama sambal lah, nanti sama apa yang lain seperti itu. Nah, tapi saya melihat ya, dimanapun selalu ada kesempatan untuk kita mengembangkan. Ya, seperti yang saya lihat, ibu saya mulai buat es membu. Karena waktu itu satu daerah Papua cuma ayah saya yang punya kulkas dan punya listrik, karena dia dokter, jadi harus buat nyimpan obat dan sebagainya. Akibatnya orang antre begitu banyak untuk apa beli es membu dan bayarnya pakai emas. Dan dari kami yang pergi tidak ada uang dan benar-benar kemudian kami pulang dalam tanda kutip kaya raya. Ya karena selalu ada jalan. Tapi ibu saya memang bukan orang yang berhenti. Ibu saya ini kalau ayah saya dokter, tapi di sana dia juga lihat peluangnya. Salah satunya kan tidak ada listrik. Jadi dia buat aki yang dikasih lampu ya, dan itu bisa di-charge di tempat dia dan bisa segala macam. Itu juga sama dibilangnya magic, dibilangnya itu keajaiban lah, sulap, di mana orang bisa rela beli dengan harga berapapun karena rumah mereka punya lampu mendadak, ya, dengan cuma aki sekecil beginilah pakai lampu satu, bohlam satu. Tapi ibu saya juga tidak berhenti sampai situ. Ibu saya mulai buka peternakan ayam, ya kecil-kecil, tapi mereka mulai makan telur. Di zaman saya, mereka telur pun tak tahu, ayam pun tak tahu. Dan dia mulai mengajarkan ke mereka. Ibu saya mulai nanam yang lain, karena mereka benar-benar nggak tahu. Wortel, brokoli, istilahnya begitu. Itu semua tanaman yang buat mereka ajaib banget, aneh banget, kentang dan sebagainya. Dan ujungnya mereka berubah dan kami juga tetap diberkati. Saya memang percaya bahwa kampung adalah kesempatan atau daerah-daerah yang belum digarap itu seperti tambang emas, tapi butuh orang-orang seperti kalian yang berani menambangnya. Karena tanpa ada orang yang berani masuk, ini tambang emas akan tetap menjadi tanah, hutan yang tidak tergarap. Ya, saya berharap ada sesuatu yang luar biasa. Dan nanti kalau kalian balik, kalian bisa lebih kembangkan lagi. Ini sudah ajaib, sudah luar biasa. 16. 2 sekolah. Berapa anak sekarang?
250-an. Totalnya 250-an dan tahun ini kita buka 2 sekolah lagi. Yang paling ajaib sih Bu, kita bisa dikenal banyak orang, bahkan even saya ke pasar pun belanja, itu ibu-ibu pasar itu suka, ini pisang ya Pak, buat Bapak di rumah ini gitu. Dan dari rumah belajar itu pun saya juga diminta ngajar di sekolah sekuler. Dan ditawarin untuk jadi dosen. Dosen bahasa Inggris, padahal belum tentu bahasa Inggrisnya emang bagus banget. Mungkin kalau di sini nggak laku ya. Iya. Tapi di sana jadi dosen loh. Saya ditawarin jadi dosen tahun ini, tapi saya bilang karena akhirnya saya memutuskan untuk lanjut S2 dan S2 Inggris nih. enggak Bu, S2 pendidikan dan harusnya sekalian juga double S2 Inggris supaya nanti di sana benar-benar. dan ajaibnya tahun ini mulai bulan ini saya mulai masuk ngajar di sekolah dan Agustus dan itu sekolah Muhammadiyah. Ini juga antar lintas agama, Iya. lintas budaya ya. Iya. Luar biasa, luar Sekolah biasa. Muhammadiyah. Dan mereka tawarin semua fasilitas. Tempat Sampai tinggal, tempat tinggal. Cuman karena saya bilang fasilitas kita masih di lingkupan yang Rumah daerah belajar. rumah belajar kita, karena dari rumah kita ke sekolah ini 1,5 jam. Jadi saya bilang saya nggak bisa ambil, tapi saya bisa ngajar. Dan begitu saya ngajar, pertama kali saya ngajar disediain semuanya Bu. Dan anak-anak itu bilang, Bang Obed, yakin kan nanti dari Jakarta balik lagi ke tempat kami? Jadi mereka itu sebenarnya worry karena kita balik. Mereka takut kita nggak balik lagi gitu. Sampai mereka berpikir gini, Bang Obed nggak marah kan sama kami? Makanya Bang Obed balik. Enggak, kami nggak marah. Saya harus selesain sekolah biar saya bisa ngajar dengan baik lagi di sini gitu. Dan sampai sekarang itu kita udah diteleponin Bu, udah diteleponin, di WA-in kapan balik, dan ada satu ibu pengajian bilang, Pak, anak-anak itu udah nungguin gitu. Bahkan yang paling mungkin ini yang buat saya yang paling menyentuh ya, hari itu saya ngajar di salah satu musola yang harusnya Pak Hajinya sholat, belajar aja dulu Pak, sholatnya kami mundur. Itu buat saya benar-benar, waduh, ini Tuhan luar biasa gitu. Kita bisa jadi berkat dan mereka benar-benar ya kita saling mendukung, saling menghargai. Iya, saling menghargai. Ajaib sekali, ajaib sekali. Padahal kita pakai musola mereka. Iya, Sampai Bapak Hajinya bilang, udah kami mundur sholat, selesain dulu Pak ngajarnya. Seandainya Indonesia semua begitu, Indonesia makmur, diberkati, bersatu, dan benar-benar Indonesia jaya. Ya. Tapi kalian setidaknya sudah memberikan benih itu, dan benih itu pasti bertumbuh. Amin, amin. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Sulawesi pasti menjadi pulau yang berbeda. Amin. Sekali lagi, jangan takut untuk bergerak. Yes. Jangan takut untuk berkomitmen, walaupun itu pun di perdesaan. Karena mereka sangat membutuhkan setiap kita. Mereka membutuhkan tidak hanya orangnya saja, Iya. tapi kalau punya barang-barang, punya barang-barang, mungkin punya pakaian, punya mainan, lalu dispenser saja mereka mengira itu Magic. Sulap. dispenser Terbaik. sulap. Bagaimana kita belikan mereka lampu, belikan untuk orang-orang di pedalaman. Saya lagi kalau mungkin ibu-ibunya masih takut, wah barang-barangnya yang bisa berangkat. Oh iya. Barang-barangnya bisa berangkat. Obrolan ini dibuat untuk membuat juga saluran buat siapa yang mau memberi. Karena semua yang diberikan, disumbangkan, baik itu bentuknya uang, barang, baik itu makanan, kami akan menyalurkan kepada desa demi desa, tempat-tempat yang paling membutuhkan. Kami tunggu banyak daripada Bapak Ibu sekalian, barang bekas di rumah, mari kirimkan. Karena itu akan memberkati. Yes. Sekali lagi, MMA, mertua menantu, Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sengsaraku, engkau yang menghitung air mataku, kau tahu
Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sengsaraku Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan.